juta, sehingga total dari barang bukti yang kita tunjukkan ini senilai sekitar 40,5 miliar. Barang bukti yang ditunjukkan yaitu berupa uang tunai dalam pecahan rupiah senilai 1,89 miliar. Kemudian uang tunai dalam bentuk dolar Amerika sejumlah 182.900. Kemudian dolar Singapura senilai 1,48 juta Singapura dolar, dan juga dalam mata uang yen Jepang senilai 550.000. Selain itu juga logam mulia dengan total berat 5,3 kg atau setara dengan nilai 15,7 miliar. Kemudian satu jam tangan mewah senilai 138 juta, sehingga total dari barang bukti yang kita tunjukkan ini senilai sekitar 40,5 miliar. Dari informasi yang didapatkan tim di lapangan saat melakukan peristiwa tertangkap tangan, diduga jatah bulanan itu mencapai sekitar 7 miliar. Ini masih akan terus didalami, oleh karena itu kami tidak berhenti di pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini. Kami masih akan menelusuri peran-peran pihak lain, termasuk yang juga kemudian nanti apakah ada pihak-pihak lain yang juga diduga menerima aliran itu. Dalam dugaan tindak pidana korupsi, suap, dan penerimaan lainnya, gratifikasi, karena ini nanti dari jumlahnya yang jatah per bulan, setelah dihitung itu ada kelebihan, makanya di sini ada kita masukkan pasal gratifikasi. Ya. Di lingkungan Dirjen Bea dan Cukai tersebut, maka KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, serta menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Jadi tadi dari 17 orang yang dibawa ke sini untuk dimintai keterangan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, permintaan keterangannya, itu setelah melalui proses ekspos, baik pada tingkat kedeputian maupun ekspos pada tingkat pimpinan, ya. Ini dengan memperhatikan kecukupan alat bukti, maka ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara RZL, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-2026. Saudara SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saudara ORL selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini dari pihak DJBC-nya. Kemudian dari pihak PTBR-nya, dari swastanya. Saudara JF selaku pemilik PTBR, kemudian saudara AND selaku ketua tim dokumen importasi PTBR, dan saudara DK selaku manajer operasional PTBR. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 5 tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 Februari sampai dengan 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Nah, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, yang ditetapkan 6, yang ditahan 5. Kemana satu lagi? Kan gitu kan? Ya, satu lagi pada saat kita akan, teman-teman di lapangan akan melakukan tangkap tangan, itu saudara JF melarikan diri. Sekaligus pada kesempatan kali ini saya menghimbau, ya, kami dari KPK menghimbau kepada saudara JF atau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaannya segera untuk menyerahkan diri, ya, pada yang bersangkutan. Kemudian terhadap JF nih di sini, kita juga sudah mengajukannya surat pencekalan untuk luar negeri dan lain-lainnya. Kemudian juga kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk yang bersangkutan, dan kalau sampai ini nanti juga tentunya kita akan terbitkan juga daftar pencarian orang terhadap yang bersangkutan.
KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman RJL, ORL, dan PTBR serta lokasi lainnya. Ini karena ini ada beberapa lokasi ya, safe house gitu ya. Yang diduga terkait dengan tindak pidana ini dengan total 40,5 miliar. Dengan rincian sebagai berikut, uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah 1,89 miliar, uang tunai dalam bentuk dolar Amerika sebanyak 182.900 US dollar, kemudian uang tunai dalam bentuk dolar Singapura sejumlah 1,48 juta Sing dollar, uang tunai dalam bentuk yen Jepang sejumlah 550.000 yen Jepang, kemudian logam mulia seberat 2,5 kilo atau setara dengan 7,4 miliar. Kemudian logam mulia seberat 2,8 kilogram atau setara 8,3 miliar. Kenapa ini dipisah? Karena ini ada dari dua tempat gitu ya. Ya, kalau ditotalkan berarti 5,3 kilo. Ya, seperti itu. Dan terakhir 1 jam tangan mewah senilai 138 juta rupiah.